berperan sebagai coach. Dan saya Ferdinandus Tejomo berperan sebagai coach. Selamat dan salam sehat Ibu Vince. Bagaimana dengan kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu Elis. Kabar baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu juga hari ini? Puji Tuhan baik juga Ibu. Oh ya Ibu, Ibu mau melakukan coaching ya dengan Pak Ferdi ya? Iya Ibu. Oke. Sebelum proses coaching ini kita ngobrol sedikit ya Ibu Vince. Boleh toh? Begini Ibu, nanti Ibu berperan sebagai coach, lalu Pak Ferdi berperan sebagai coaching. Nah, saya akan ikut mengamati. Akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan algoritma atau belum. Selanjutnya, saya akan mengamati apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Di samping itu, saya akan mendengarkan ini dan mengamati respon serta jawaban dari coaching apakah sesuai pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Vince. Nah, jangan sampai lupa ya Ibu. Nanti harus sesuai dengan prinsip coaching ini. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi, ada pertanyaan buat Ibu. Boleh Pak Ibu? Boleh, silakan. Kira-kira kompetensi apa ini yang Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, baik Ibu ya. Dari beberapa proses coaching hari ini, yang saya kembangkan yang pertama itu tentang kehadiran penuh, yang keduanya tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Begini itu. Baik Ibu Vince ingin mengembangkan ketiga kompetensi yang ada, ya? Ya. Nah, dari ketiga poin tadi yang Ibu ingin kembangkan lebih spesifik itu apa kira-kira? Mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif. Lalu yang kedua itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Mungkin dua itu. Baik Ibu Vince. Berarti yang lebih dikembangkan secara spesifik begitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot begitu ya? Iya. Itu yang nanti akan saya kembangkan dalam proses coaching ini. Kira-kira ini Ibu Vince, indikator ketercapaian dan yang ingin dikembangkan itu seperti apa ya itu? Untuk indikator ketercapaiannya mungkin saya akan melihat apakah coach sudah bisa menemukan solusi tentang masalah yang dihadapinya. Selain itu juga apakah coach itu memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya seperti apa yang dilakukan. Mungkin seperti itu. Oh, baik. Jadi indikator ketercapaiannya saat coach bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, dan coach juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Bu? Betul sekali.
silakan Ibu melakukan coaching dan nanti saya akan mengamati, lakukan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan mengobrol-ngobrol lagi. Silakan Ibu melakukan proses coaching. Terima kasih Bu. Oke Bu, Ibu, terima kasih. Selamat siang Pak Ferdi. Selamat siang, Bu Vincent. Senang bisa berjumpa lagi dengan Pak Ferdi. Pak Ferdi, kita ngobrol sebentar saja ya, sekitar 10 atau 15 menit mungkin. Sebetulnya apa sih yang sebenarnya mau dibicarakan Pak Ferdi di saya sini? Baik, Ibu Vincent. Sebenarnya saya mau berbagi cerita sama Ibu tentang anak murid saya yang terkadang bolos saat pembelajaran tertentu di kelas. Bapak Ibu guru selalu mengeluh tentang hal ini, dan saya selaku wali kelas kurang enak hati begitu mendengar keluhan seperti ini. Oke, berarti masalahnya di sini adalah anak-anaknya Bapak Ferdi selalu bolos ya saat jam pelajaran. Dan Bapak jadinya kurang enak terhadap peristiwa tersebut. Iya, kira-kira begitu persoalannya Ibu. Jadi saya sebagai wali kelas bingung yang terbaiknya seperti apa. Kita mungkin punya waktu singkat ini. Yang jelas pasti saya ada pertanyaan buat Bapak. Nah, kira-kira Bapak menginginkan apa nih dalam diskusi kita siang ini? Nah, itu loh Ibu. Saya pasti menginginkan yang terbaik buat murid saya. Dan begitu juga dengan Bapak Ibu guru agar mereka tidak mengeluh lagi soal anak murid saya. Oke. Nah, seumpama ini Pak, apabila saya rentangan skala anak 1 sampai 10, murid-murid Bapak pada saat ini kira-kira berada di posisi angka berapa ya Pak? Ya, kalau saya simpulkan Ibu, mungkin murid-murid saya untuk saat ini berada di angka 5 lah. Angka 5 ya Pak? Iya. Untuk saat ini apa Bapak ada niat untuk memperbaiki kerentangan dari angka 5 tadi, mungkin dinaikkan mungkin? Saya sebetulnya menginginkan supaya anak saya itu harus bisa berada di atas 10 lah. Luar biasa ya, artinya di sini semacam sudah ada tekad untuk sampai ke level itu menginginkan ada perubahan yang lebih baik. Nah, dari harapan Bapak mungkin untuk mencapai angka 10 tersebut ada tidak mungkin usaha yang mau diterapkan begitu Pak? Betul sekali. Sebenarnya yang saya pikirkan seperti yang Ibu sampaikan saat ini. Apa yang harus saya lakukan? Iya ya, berarti kalau menurut Pak Ferdi sendiri, Pak Ferdi senangnya murid-murid Bapak itu seperti apa? Menurut saya mereka tidak perlu bolos lagi lah ya, pada saat terkhusus pada saat pembelajaran. Nah, kalau melihat situasi ini, apa yang Bapak lakukan? Bapak kan menginginkan agar anak-anak tidak bolos lagi ya. Iya. Baik, mungkin dari situasi ini saya harus ada waktu dan tempat khusus untuk memanggil murid saya, menggali persoalan yang dialami, lalu akan dilakukan pendampingan secara terus-menerus. Dan bila perlu, saya akan bersama guru BPPK untuk menggali data dan mencari solusi terhadap persoalan ini. Nah, artinya di sini saya melihat ada beberapa ide dan rencana yang mungkin sudah bisa dilakukan dari Iya. beberapa ini. Nah, kira-kira kapan itu bisa dijalankan Pak?
minggu depan lah Ibu. Jadi bila perlu secepatnya dalam waktu dekat saya harus melakukan pemanggilan terhadap murid-murid itu, lalu akan dilakukan pendampingan bisa ditindaklanjuti. Artinya kita sudah menemukan titik solusinya ya. Nah, ide yang bagus itu Pak. Nah, nanti kita mungkin pada sesi ini kita sudah sampai di penghujung diskusi kita ya Pak, karena tadi saya lihat mungkin ada beberapa aksi yang akan nanti Pak Ferdi lakukan. Nah, di sini tentu saja ada pertanyaan lagi Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari diskusi kita pada hari ini? Baik Ibu, tentu dari diskusi kita pada siang ini di awal kan saya bingung dengan persoalan yang dialami, tetapi setelah melewati rangkaian diskusi dengan Ibu Vince, saya akhirnya menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan yang dialami. Mudah-mudahan rencana aksinya bisa dijalankan ya Pak. Saya tidak sabaran nih untuk menunggu proses berjalannya kegiatan yang mungkin akan Pak laksanakan sesuai dengan diskusi kita hari ini. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Saya ingin mendengar nih cerita Pak Ferdi berkaitan dengan keterlaksanaan rencana aksi kita yang kita diskusikan. Oke, terima kasih banyak Ibu, luar biasa. Jadi harapannya sama juga dari saya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mengobrol lagi. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu karena telah mendampingi saya dalam menghadapi keluhan saya, menghadapi persoalan saya. Oke, sama-sama kasih banyak juga. Selamat siang. Selamat siang juga. Ibu Vince. Ibu Vince tadi kan sudah melaksanakan coachingnya dengan Pak Ferdi. Apakah proses coachingnya berjalan lancar tadi? Puji Tuhan Bu, tadi sudah berjalan dengan lancar. Oke, baik Bu. Setelah melaksanakan coaching batin dan observasi ini, saya ada beberapa pertanyaan Bu. Baik. Yang pertama, apa yang didapatkan terkait ketercapaian indikator yang diharapkan oleh Bu Vince tadi dalam proses coaching? Kalau saya lihat tadi saat coaching berlangsung itu saya merasa sudah melakukan tahapan-tahapan bersama coach sesuai dengan alur tirta ya, yaitu dimulai dengan menanyakan tujuan, lalu kemudian ada identifikasi, tahapan berikutnya rencana aksi, dan di bagian terakhir itu ada tanggung jawab. Nah, kemudian saya berusaha juga menggali potensi pada diri coaching saat coaching berlangsung itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu. Oke, baik Ibu. Berdasarkan penjelasan Ibu Vince sudah berhasil coaching dengan tahapan alur tirta. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya amati. Ada beberapa catatan yang saya tulis di sini. Ibu Vince sudah berhasil menyampaikan coaching sesuai alur tirta. Kemudian Ibu juga mengajak coaching merencanakan aksi dan memancing coaching untuk berpikir membuat rencana aksi. Dan juga Ibu juga berhasil mengajak coaching untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, catatan saya juga yang lain, tadi Ibu Vince bersama coaching Pak Ferdi ya,
Pak Ferdi juga saya amati sudah fokus, sudah hadir penuh dan mendengarkan secara aktif. Dan menurut saya juga Ibu Vince sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, ke depan ini Ibu Vince, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu selanjutnya setelah melaksanakan proses coaching hari ini? Mungkin dari proses coaching yang sudah dijalankan tadi, termasuk juga yang sudah Ibu nilai tadi sudah disampaikan, mungkin kompetensi ke depan yang masih ingin tetap saya usahakan untuk kembangkan, yaitu saya ingin memahami secara lebih jauh tentang proses coaching dengan alur tirta tadi. Tujuannya supaya saya bisa kemudian bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas, baik bersama pimpinan atau juga dengan sesama rekan guru ataupun juga anak murid saya di kelas. Mungkin seperti itu. Oh begitu, baik. Kedepannya Ibu Vince ingin berlatih terus-menerus tentang coaching dengan alur tirta. Baik Ibu, semoga kedepannya lebih sukses lagi dalam coaching menggunakan alur tirta ini. Dan terima kasih sudah melakukan coaching hari ini menggunakan alur tirta. Saya akhiri dulu diskusi kita. Semoga sukses dan sehat selalu ya Ibu. Terima kasih Ibu, salam sehat untuk kita semua, salam keluarga di rumah. Sama-sama Ibu, selamat siang.